Ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia. Ya, kembali lagi bersama dengan saya di acara Lentera Dhamma, sebuah acara yang akan membimbing saudara sekalian memperoleh cahaya Dhamma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu umat Buddha tentang apakah meditasi bisa menyembuhkan penyakit. Ya, pada dasarnya meditasi Buddhis adalah meditasi yang mana menekankan pada hidup berkesadaran. Meditasi Buddhis tidaklah bertujuan untuk semata-mata memperoleh kesehatan atau menyembuhkan penyakit. Meditasi Buddhis adalah meditasi yang bertujuan untuk mengikis kilesa, mengikis kotoran-kotoran batin. Jadi, meditasi yang diajarkan Sang Buddha bukanlah meditasi dengan tujuan menyembuhkan dari penyakit, apalagi penyakit fisik. Meskipun tentu saja di dalam mempraktikkan meditasi akan ada pengaruh bagi kesehatan seseorang. Mungkin orang yang sering bermeditasi akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih dan juga memiliki kesehatan yang cukup baik. Alasannya kenapa? Karena dengan meditasi seseorang melatih kesadaran, melatih batin, dan batin yang terlatih ini, batin yang terkendali akan membebaskan seseorang dari kekhawatiran, dari kecemasan, dari rasa takut. Dan karena membebaskan batin seseorang dari kecemasan, rasa takut ini, maka seseorang bisa hidup lebih bahagia, yang artinya bisa menyebabkan seseorang memperoleh kesehatan fisik juga. Tetapi meditasi yang diajarkan Sang Buddha tidak semata-mata untuk memperoleh kesehatan fisik, yaitu lebih pada bagaimana kita bisa mengikis kotoran-kotoran batin yang ada dalam batin kita masing-masing. Sang Buddha mengatakan bahwasanya penyebab dari munculnya penyakit itu beragam. Dan tidak semua penyakit itu muncul karena mental. Sang Buddha mengatakan bahwasanya ada 4 hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit. Yang pertama adalah utu, iklim. Dan yang kedua adalah cita atau pikiran. Dan yang ketiga adalah makanan atau ahara. Dan yang keempat adalah kama wipaka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya penyakit itu bisa disebabkan karena utu atau iklim. Karena perbedaan iklim inilah yang menyebabkan kita bisa mengalami rasa sakit. Misalnya saja, kita hidup di tempat yang terlalu dingin, maka kita bisa mendapatkan rasa sakit berupa demam. Kemudian penyebab seseorang mengalami rasa sakit adalah cita atau pikiran. Karena seseorang terlalu memikirkan sesuatu sehingga ia dirudung pada kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran, maka ia bisa mengalami rasa sakit. Dan rasa sakit jasmani itu juga bisa disebabkan karena pikiran. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memikirkan sesuatu bisa membuat seseorang menjadi lemah. Daya tahan tubuh yang lemah itu menyebabkan seseorang menjadi mudah terkena penyakit. Oleh sebab itu, penyakit bisa disebabkan karena faktor pikiran. Kemudian penyakit juga bisa timbul karena faktor makanan, ahara. Apabila seseorang makan makanan yang tidak baik, atau makanan yang basi, atau makanan yang terlalu pedas, atau makanan yang tidak cocok untuk tubuh seseorang, maka seseorang bisa mengalami rasa sakit. Misalnya saja seseorang makan makanan yang terlalu pedas, karena kondisi perut tidak bisa menerima makanan yang terlalu pedas itu, maka seseorang bisa mengalami rasa sakit berupa fisik, yaitu bisa berbentuk diare atau sakit perut dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, rasa sakit bisa ditimbulkan karena faktor makanan. Dan yang keempat adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena faktor kama atau buah kama yang pernah kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Faktor karma ini bisa terjadi apabila kita memiliki karma-karma buruk atau timbunan karma buruk yang pernah kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Misalnya saja suka membunuh atau suka melukai binatang atau makhluk lain, sehingga sebagai akibatnya kita menderita sakit-sakitan. Dan dari keempat faktor ini, meditasi akan sangat berguna bagi kita, akan sangat berguna untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan karena mental atau karena pikiran. Oleh sebab itu, tidak semua
penyakit bisa disembuhkan dengan melatih meditasi. Tapi tentu saja dengan berlatih meditasi kita akan memperoleh ketenangan, dan ketenangan di dalam menghadapi situasi itulah yang akan menjadi obat yang dapat menyembuhkan penyakit fisik pula. Tetapi meditasi bukanlah satu-satunya penyebab untuk menyembuhkan penyakit. Kalau meditasi dianggap sebagai satu-satunya obat yang manjur untuk mengatasi segala penyakit, tentu saja tidak akan ada obat-obatan, tidak akan ada dokter, tidak akan ada rumah sakit, dan lain sebagainya. Sang Buddha saja yang sudah tercerahkan, yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, ketika beliau masih hidup juga masih mengalami rasa sakit fisik. Artinya bahwa rasa sakit ini adalah hal yang normal yang dialami oleh semua manusia. Dan sebagai penyembuhan, Sang Buddha tidak hanya bergantung pada meditasi, tetapi juga menggunakan obat-obatan. Sang Buddha memiliki dokter atau perawat khusus yang bisa menangani ketika beliau sakit, yang bernama tabib jiwaka. Dan tabib jiwaka ini juga menggunakan obat-obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang dialami Sang Buddha. Terlebih daripada itu, salah satu kebutuhan para biku adalah obat-obatan yang mana digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit berupa penyakit fisik. Oleh sebab itu, meditasi bukanlah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan penyakit, apalagi meditasi Buddhis, karena tujuan dari seseorang mempraktikkan meditasi Buddhis pada dasarnya adalah untuk mengikis kotoran batin, bukan untuk menyembuhkan dari penyakit. Tetapi bukan berarti meditasi Buddhis tidak membantu seseorang di dalam menghadapi penyakit, karena meditasi Buddhis bisa bermanfaat untuk ketenangan dan ketidakkhawatiran. Dari ketenangan itulah seseorang bisa menghadapi rasa sakit dengan kesabaran, dengan pengertian yang benar bahwasanya penyakit ini bisa akan berakhir